jumlahnya? 200 kurang sedikit atau kurang banyak? Oke, ya. 140. Oke. 140 tambah tanta-tanta dengan om-om, oh. Tambah dengan yang ada di dalam tenda, ya. Harusnya di tenda-tenda, karena firman Tuhan itu bukan cuma hanya untuk orang muda. Toh? Kalau firman Tuhan ini cuma untuk orang muda, harusnya saya 57 tahun tidak boleh diundang di sini. Toh? Dilarang masuk. Begitu, ya. Tapi karena firman Tuhan ini untuk siapapun. Ya. Jangankan Anda yang dengar. Saya yang dipercayakan untuk berbicara malam ini, ya, adalah orang pertama yang seharusnya dengar firman Tuhan. Kalau tidak, saya tidak pernah bisa berbicara di depan siapapun. Begitu, ya. Ini takut sekali ini bagerain. Tuh anak mau ciri. Ya. Ya. Oke, ini sebenarnya suka sekali mau dekat pas saudara-saudara ini, khususnya itu di belakang saya ada palia. Oh, harusnya ibadah itu paling bagus kalau di dekat. Oh, lebih saya kalau khotbah dia lebih bagus kalau lebih dekat lebih bagus, toh. Saudara, saya membayangkan waktu Yesus itu bicara, ya, dia tuh yang tidak peduli dengan mimbar sebenarnya, ya. Tadi ini dia taruh mimbar karena tuh tisu mau taruh di mana. Nah, gitu. Oh iya, taruh di bawah. Ah, ya, haleluya. Oh. Oke, sudah, enggak apa-apa, boleh, ya. Oke, puji Tuhan. Oh, ada berasa lebih leluasa, ya. Puji Tuhan. Tadi saya sebenarnya sangat suka sebenarnya dengan lagu-lagu yang dipilih oleh tim pujian tadi, ya, tim song leader, lalu singers, toh, tim pelayan musik tadi. Wah, saya suka sebenarnya dengan lagu-lagu Anda. Sayangnya, ya, kurang karena orang ingin tahu DP kata-kata. Jadi sulit untuk kita larut di dalamnya. Toh, tadi saya tanya Ibu Gembala bilang, soalnya orang bilang kata ada LCD. Jadi orang so atur lagu itu, berarti kan, ya. Saudara, dari tadi waktu menyanyi, jadi akhirnya saya mesti berjuang cari dengar orangnya bilang apa. Toh, kalau nyanda, saya tidak bisa menikmati pujiannya, ya. Ingat saudara, pujian kepada Tuhan itu bukan cuma musik. Justru yang paling penting adalah kata-kata kau mengerti. Ya, itu sebabnya mengapa tidak semua lagu rohani bisa dinyanyikan di gereja. Kenapa? Karena ada banyak lagu rohani yang sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena yang tulis tahu firman Tuhan, dia cuma tahu menyanyi. Tapi bagaimanapun saudara, ya, tadi lagu yang yang saya bisa ikuti tadi ada lagu lama tadi. Oh, praise the name of the Lord our God, ya. Terpaksa itu waktu saya sendiri mengangkat tangan dan saya menikmati apa yang dikatakan di dalam lagu itu. Toh, pujilah Tuhan. Oh, pujilah namanya yang kudus. Siapa yang tahu penulis lagu itu? Oh, praise the name. Ada yang tahu? Ada yang tahu mana, Adek? Marti? Saudara, itu lagunya Hillsong, ya. Ya. Hillsong itu mendunia, ya. Siapa yang tidak kenal dia? Khususnya gereja karismatik, ya. Orang semua penikmat lagu-lagu seperti itu, ya. Jadi lagu itu tidak hanya ditulis dan dinyanyikan di gereja itu, ya. Tapi banyak dari lagu-lagu mereka yang diterjemahkan, dinyanyikan di gereja-gereja manapun, toh di Indonesia dimanapun dinyanyikan lagu-lagu mereka.
Tapi saudara, dari tadi saya di situ ya. Sejak tadi saya duduk di sini, saya membaca tulisan di background sana. Tuh. So baca belum tuh tulisan sana? Ya, atau cuma yang penting ada tulisan? Tuh, coba orang baca sama-sama nih. Ayo. Saudara yang baca quote itu berdiri dulu. Ini mau baca firman Tuhan. Tuh dari Pancasila atau berdiri? Tuh, apa mau baca firman Tuhan? Berdiri dulu. Tuh. Oke, ya. Baca sama-sama ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Tuh, dapat lihat. Saudara baca ya. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap kau rendah karena kau muda. Jadilah yang bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oh, boleh bilang amin ini? Amin. Oh, haleluya. Silakan duduk. Siapa dah pilih nih ini tema ini? Siapa dah pilih ini ayat? Pak Jerry. Kong semua setuju ada tanya pada orang atau cuma mau sendiri ini ya? Ini Pak Jerry mau. Oh, ini Om Gembala ini ya apa cuma dia mau? Angkat tangan yang tidak setuju tuh ayat itu, taruh di muka. Ada yang tidak setuju tuh ayat itu? Ada yang tidak setuju? Boleh angkat tangan? Coba angkat tangan dulu yang setuju kalau begitu. Yang cuma tahu baca. Oh, kurang ya. Kurang tuh lain rupanya setuju. Tuh, apa mesti tambah dari pendaftaran? Yang kan ini ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Biasanya ayat ini cuma sampai di situ. Orang ini mau bahas nih Petrus. Cuma jangan enteng, biar kalau masih muda jangan enteng. Kenapa tuh ayat? Oh, ini kan kau muda pe ayat. Padahal lihat, kenapa kau jangan direndahkan karena kau muda? Dia Petrus itu yang menyebabkan, yang menentukan jangan kau direndahkan. Bukan kemudaanmu yang menentukan kenapa kau tidak boleh direndahkan. Ya. Apa tuh tadi? Apa semua? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu bukan titik di situ. Ya. Tetapi di sana tulis jadilah teladan. Ini yang menentukan mengapa kau muda jangan diremehkan. Mengapa Timotius Paulus beri nasihat, jangan dong pandang enteng pangana karena engkau muda. Ya, dia diutus ya oleh Paulus untuk memimpin ya, untuk mengajar, dan di situ masalahnya ada banyak yang tua ya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk jangan kasih biar, bukan karena engkau masih muda kau mana enteng ya. Ada nasihat di sana ya. Jadi yang muda bukan sok cantik toh, bukan ditantan dia semua bau tanah. Siapa dia? Ya. Saudara tahu enggak berita baru-baru? Ya. Tanggal 20 ini susah sekali mau lupa. Ini kan baru tanggal 26. Jadi baru 6 hari yang lalu. Tanggal 20 di jalan tol Manado Bitung. Ya, kejadian itu tuh. Muda dan cantik, ya. Lalu so priwet. DP foto-foto, DP undangan, ya, so tersebar di mana-mana. Ya. Lalu tanggal 20 dia dan pacarnya ya, dia dan calonnya kalau nggak salah di mobil itu, ya, orang dua di jalan tol. Bayangkan leh, kalau kok dapat jalan di mana begitu tuh, ada naik gunung dua saudara. Oh, terlalu tinggi kata kok tuh gunung. Ya, ini dapat jalan di jalan tol. Maksudnya apa? Ya, apalagi jalan tol Manado Bitung. Itu masih boleh orang tidur akang.
Nyanak mau tubruk dijamin. Kenapa? Jarang auto lewat. So itu dorang nyadak aku tabrak deng siapa-siapa. Dong tabrak tuh pembatas jalan. Bayangkan saudara ya. Bayangkan tuh besi itu dia masuk dari muka tembus sampai belakang. Ya. Dan nona muda cantik yang sebentar lagi menikah. Kan saya dengar tanggal 20 DP undangan tanggal 23. Dia nunggu tak pikir kalau tanggal 20 soalnya ndak ada. So kurang 3 hari dia duduk di pelaminan. Komfor apa tuh foto pre-wed? Tuh. Siapa saudaranya ndak cie. Tuh biasa tuh orang kalau dulu orang muda kalau dengar, "Hah? Semua kaling dia Tuhan. Orang masih jomblo Tuh. Semua 30 jomblo terus. Tuh. Angkat tangan yang jomblo. Aduh, kok langsung mengaku tuh, langsung mengaku tuh. Angkat tangan yang nyanak mau mengaku. Nah, oh ternyata banyak tuh, banyak ya. Jangan bilang semakin di depan. Apa terus semua atur? Ya. Atur juga tak. Nah saudara lihat ini ya. Ini baru pancing sedikit, ini langsung tak pancing. No? Memang dari tadi so gugup leh. Hah? Ini ibadah mau mulai jam berapa? No? Mesti suruh bertobat ini etusa. No? Bertobat etusa, no? Kalau etikus soalnya ciri kok mati. Jangan sampai yang duduk ini masih ada tuh etikus, ya. Kalau etusa, nah tusa boleh makan patikus. Ya. Jadi bayangkan ini dia ini. Lalu tadi di puji-pujian tadi memang semangat dorang. Tuh, dong so lupa ditantang kasih yang mau bicara. Kontempo apa dan kita kebagian. Tuh, tadi saya berdoa Tuhan, kalau memang sudah tidak perlu khotbah, kau kasih biar kita duduk kalau begitu. Terus pekerjaan Roh Kudus terus terjadi. Ya bagaimana ini kalau kita duduk Jo? Tadi betul saudara. Tadi saya berdoa Tuhan. Loh, kalau seandainya Tuhan bekerja seperti ini kasih terus. Betul saudara. Tadi saya di situ. Loh, nyana bagus ini. Ini bukan untuk bikin manis khotbah. Tuh DP pengkhotbah so manis soalnya. Tutup pabrik gula. Ya, saudara iya. Ya, ini tadi saya berdoa, oh Tuhan, kalau saya perlu nih pengkhotbah, kasih terus pada orang. Iya, tadi saya berdoa begitu. Ya, ternyata berhenti. Oh, berarti sekarang kita bagian. Oh, saudara, sekali lagi, ayat di sana itu sangat tepat. Mengapa tepat? Karena itu firman Tuhan. Ya, tidak pernah ada yang sama tepatnya dengan firman Tuhan. Belajar untuk fanatik terhadap hal ini. Ya. Jangan fanatik terhadap buku lain. Fanatik Pak Pendeta, fanatik Pak Tuhan Yesus, fanatik kepada Alkitab. Ya. Itu suaranya. Ya. Tidak pernah ada yang bukan lebih tepat, sama tepatnya pernah ada. Mesti begitu. Ya. Saya lihat di mana-mana saudara, orang radikal, Pak pemain bola. Oh, orang jadi apa? Fans fanatik. Oh, fanatik Pak siapa? Lukas apa? Bukan Lukas Tambun. Lukas Podolski. Lukas Podolski, Lukas apa sih? Lukas lah. Siapa ketika itu hari Ronaldo. Ya. Aduh, kalau itu dorang kandati pakai. Toh, kita biar Argentina kalah, kita tetap Argentina. Ih, bayangkan. Saya pikir siapa adanya pindah negara, Jo. Keluar dari tanah Bangkok. Tuh, ya. Stop, kita bayangkan. Yang ada yang bilang begini. Oh, kita sekali dengan Tuhan Yesus. Kita tetap dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai cuma di lagu ya. Jangan sampai cuma jago menyanyi. Ya. Tadi saya di situ saya berpikir begini.
ini apa sama kuat dengan lagu yang ada di surga? Coba angkat tangan. Yang bisa bilang siapa yang bisa nanda? Hah? Ada enggak yang berpikir orang pelagu, orang pepujian di sini sama kuat dengan pujian di surga? Hah? Atau saudara bahkan berpikir malaikat-malaikat seperti menyanyi terus dengar 4 orang? Saudara, saya begitu ada lagu tadi sempat terpikir lagu itu, ya. Apa? Who am I to think your glory need my praises? Siapa aku yang berpikir bahwa kemuliaanmu membutuhkan pujianku? Siapa aku? Hah? Berapa kita pejago sehingga membuat kita berpikir bahwa dengan surga tabadiang karena kita dengan nyanyi? Hah? Atau di sana Tuhan sotutu talinya? Jangan kasih biar lo ke suara masuk sini. Saya tahu enggak? Ya. Saya enggak pernah nonton konser secara langsung, ya. Tetapi ada semua tuh di YouTube sekarang, di medsos ya, banyak sekali yang viral lah ini itu toh. Kemarin saya lihat ada siapa, Putri Aryani siapa? Ya, kita enggak pernah klik. Ini fanatik, saudara. Tuh, saya ini fanatik. Ya, dan saya bangga fanatik kepada Yesus. Fanatik kepada surga. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya dia. Ya, sekali surga di dalam Yesus. Tidak ada surga di tempat lain. Tidak ada, ya. Coba renungkan ini. Ya. Sudah tahu nggak pujian lagu yang Tuhan mau dengar? Kira-kira, ya, apa lagu yang merdu, yang kalau dia pecah suara, udah sampai pohon-pohon mangga rubuh semua. Hah? Udah orang tuh kalau baca suara, udah memang kok orang sudah tahu bikin bagaimana, memang dia gagah, punya gagah sekali toh. Ele Daud mengaku kalah. Jadi akhirnya tuh orang yang fals so hilang selak mau menyanyi. Pasti tuh orang Tuhan dengar tuh orang pelagu, ya. Sedang di gerejanya dapat pilih jadi singers. Bagaimana di surga? Mau masuk neraka nunggu itu orang. Apa sini? Siapa dari sini yang berpikir? Ya, kita nih tahu bermain musik, nih tahu semua. Aduh, kita sedang toki-toki begini mimbar fals. Kanin tahu ya, semua nyanyi nyata iko DP beat, nyata iko ya. Jadi jangankan kita bermain drum, sedang orang bilang, salah nggak nama nyanyi. Pujilah Tuhan sebab besar. Kapan aku lain, kan? Begitu saja orang so bingung. Lalu saudara dapat rasa jadi anak tiri. Ya sudah jotrek. Kita kalau puji-pujian kan mau datang. Nanti datang kalau sesaat yang terpenting, yaitu khotbah. Puji-pujian sudah jauh dari kan kita kuat fals. Kan tahu menyanyi. Semua kita tahu. Ya, semua orang kalau puji-pujian nih mau duduk di seipak kita kira apa semua tersesat. Ya, di muka kunci G, dia menyanyi kunci Z. Ya. Tuh, langsung tak kancing tuh orang di seipak dia. Ya. Saudara pernah enggak ketemu dengan ada orang penjemaat ada, ya. Nah, dia lihat suami istri dua-dua sama, tapi bayangkan, tapi dua rajin menyanyi. Nah, siapa Tuhan yang suruh stop orang menyanyi? Hah? Orang dua-dua tukang menyanyi, paling sering hadir di ibadah perasaan kayaknya sudah 1-2 kali nyanda ibadah. Tapi itu pasti dia datang, sementara orang dua-dua tahu menyanyi. Tapi dorangnya ndak pernah kalau puji-pujian kong nyandak menyanyi. Dapat dengar dia fals. Mengapa? Karena mereka tahu yang menciptakan suara mereka adalah Tuhan yang kepadanya engkau beri pujian.
Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh, praise the Lord. Nah, coba. Ya. Kita menyanyi untuk Dia. Lalu Dia yang taruh suara itu di dalammu. Tuh. Dia yang izinkan saudara ini tahu bermain musik. Ada orang sampai dicoba paksa. Di gitar cuma 1 jari. Ya. Dari 10 tahun lalu sampai 20 tahun kemudian dia tetap begitu. Tuh. Nggak pernah pindah dia 1 jari di situ. Ya. Mari dia menyanyi terus dan dia rasa hadirat Tuhan. Nah, coba kan. Lalu saudara yang suka menyanyi, tahu bermain musik, semua dia tahu. Tapi dia tidak mau menggunakannya untuk hanya memuji Tuhan saja. Fanatik pas apa, saudara? Hah? Fanatik pas apa? Fanatik Pak Ronaldo, fanatik Pak siapa Putri Aryani kan? Aduh, kunting po apa saudara fanatik Pak Tuhan Yesus? Ya. Kalau itu nona semua kawin tuh hari, tiba-tiba mati padahal dia ada bajalang dari mana? Dari Manado mau ke Bitung. Dia tahu dia mau ke Bitung, padahal semua pi kubur. Kalau dia yang muda berpikir mau pergi di suatu tempat, ternyata kita berhenti di jalan. Ya, tuh hari itu orang-orang dari mana tuh hari? Dari Bitung mau pergi mana tadi orang? Kong tiga mati itu orang. Mau pergi Tombatu, bayangkan. Ya, belum sampai di Tombatu, so kena batu. So mati bayangkan 3 kali 5. Bayangkan orang balai. Waktu orang balai, kenapa orang berani balai? Dong tahu ya ini mau rekam tuh orang dosa gagal semua. Tuh orang mulai. Ini tahu belum sampai, masih jauh perjalanan. So mati. No kalau orang bisa mati, kenapa cuma orang boleh mati? Kontoran dah. Yang kali kan orang berpikir begitu tuh. Cuma orang lain tuh boleh mati. Orang nggak mungkin mati. Iya. Sampai tiba-tiba kau mati. Iya kan itu, ya. So, nggak mungkin orang rencana 2 minggu tuh mau kawin tuh dia. Toh, so foto, priwet semuanya, toh. So sewa gedung tantu sama bayangkan. Saya lihat orang live dan bilang, aduh kasihan. Ini sebuah pesta jadi sebuah duka. Bayangkan tuh sebuah so pasang. Orangnya tidak pernah sangka. Ya, ternyata sebelum DP hari H belum tiba. Ya, hari akhir saudara. Hah? Kalau saudara mau fanatik pas apa? Hah? Jangan terlambat fanatik. Saudara mesti tahu, Yesus itu diturun dari sorga. Kenapa? Menggambarkan Allah kita sangat radikal. Tetapi radikalnya orang Kristen beda sekali dengan radikal kelompok lain. Kalau orang yang jadi radikal, saudara tahu enggak? Orang tuh bukan berani membunuh, orang berani mati, berani kehilangan nyawa karena Yesus. Yang kita kasihi dan kita hormati itu radikalnya orang Kristen. Ya, radikalnya orang Kristen. Apa? Saudara, orang kurung ditampa ada doi. Doi semua. Yang ada yang hilang biar 1 perak. Tuh, radikalnya orang Kristen. Harus seperti itu. Ya. Orang harus apa? Lebih bermoral daripada orang yang cuma punya moral. Ini waktu Yesus sungguh hidup di dalam kita. Ya. Kalau sungguh 1 Timotius 4:12 ada di dalam hidupmu. Saudara, doi persembahan yang tidak mungkin hilang. Siapa yang bendahara kaum muda di sini? Coba, ada yang bendahara kaum muda di gereja lokal? Coba, ada yang bendahara? Coba, angkat tangan dulu. Yudas PAD. Ini Yudas Iskariot, bendahara soalnya.
Jangan kata tuh Yudas Iskariot. Ya, saudara, no Yudas Iskariot. Yudas Iskariot baru. Oh, semua angkat tangan orang. Nah, Yudas, oh Tuhan, aduh, gembala ganti jo kita. Kalau sekretaris dah, nyak mungkin menyangkal. Nyak mungkin jual Yesus. Sedang bendahara ada DP doi, dia jual tuh Tuhan, apalagi sekretaris tidak ada doi. Ketua dah. Nah, ini saudara toh. Mau siapapun saudara. Tapi kalau sungguh firman Tuhan itu kau hidupi dalam hidupmu, saudara, semua yang manusia anggap masa cuma itu yang berdosa. Saudara mesti tahu, Yesus bilang, kalian sudah dengar hukum Taurat, bilang jangan berzina. Aku berkata kepadamu, siapa yang melihat perempuan dan menginginkannya, dia sudah berzina dengan orang itu. Berarti hukum Yesus lebih tinggi sekali dibanding hukum Taurat. Dan ini tidak diajar masa kini. Orang cuma bilang jangan menghakimi, jangan menghakimi, jangan menghakimi. Padahal apalagi kau muda. Tante ini kan bilang apa ya? Tante atau nona? Jangan pengen nenek Saudara, ya, soalnya saya terbiasa orang-orang pakai tante Jo. Ya, saudara, ya kan, maksudnya jangan pikir saya tiba-tiba jadi tua. Saya juga mengalami jambore pemuda seperti anda ini. Tuh, duduk di saya pada ke cowok. Cek betul. Nostalgia dulu. Jadi tahu apa itu duduk dengan cowok bagaimana. Tuh, duduk dengan cowok suka tuh cowok sana. Tuh, ada cowok dia malah suka tuh orang lain. Tuh. Begitu sekarang kan begitu. Tuh, siapa kau bilang ya? Bayangkan saya baca-baca di mana-mana ya, orang-orang tulis, tuh, bagaimana? Selamat malam istri orang. Yang tulis cowok-cowok, ya, belum bilang aduh, ini yang paling apa? Paling menantang katanya, tuh. Paling menantang kalau cuma gate cewek, aduh kecil. Mar kalau gate istri orang. Oh, siapa yang belum pernah? Oh, ini dapat lihat nih muka-muka ini lupa. Orang pura-pura bego dan. Oh, padahal kayak apa nih tante ini so bilang ini tapi dosa. Tapi dosa tuh dia kayak apa dia so bilang-bilang. Saudara mesti tahu ya, kalau Roh Kudus sungguh yang bekerja, saya tidak pernah tahu saya mau bilang apa ini malam sebenarnya. Sampai saya duduk di sana dan Tuhan taruh di hati apa yang harus dikatakan. Saya sangat percaya terhadap pekerjaan Roh Kudus. Biarkan dia bekerja, ya, dan berbahagialah dia yang mendengarkan, menggunakan telinganya untuk mendengarkan apa yang disuarakan Roh kepada jemaat. Ya, saudara, ini yang Tuhan taruh. Ya, saudara mulai gelisah, artinya sudah seharusnya bertobat. Oh, jangan tunggu mesti naik dulu tol Manado Bitung, baru lupa Tante Rona ada bilang, kakek sudah DP waktu. Engkau mesti tahu, ya. Kalau bicara tentang kematian, kapanpun, dimanapun, siapapun Anda, usiamu berapapun, alasan apapun, ya. Kalau sudah saatnya mati, kursi ini pun dapat menjadi tempat yang mematikan.
Ada enak nih khotbah kan. Belum terik hari kedua. Tante, ini kan baru KKR malam pertama. Orang sudah pak ancam semua mati. Masa mau tunggu 3 hari. Semua kawin dulu baru mau kasih ingat. Mumpung belum mau kawin, kasih ingat dari sekarang. Siapa tuh mau tahu besok so ada. Siapa dia belum keluar serta korek. Ya, so di alam baka. Ya saudara. Ada di rembukan berapa tahun lalu itu. Ya, ibu-ibu. Belum kelar ke ibadah, dia sholat tak kancing dan langsung mati di tempat. Iya. Jadi segala keadaan, segala situasi dapat menjadi saat yang terakhir. Dan ini yang selalu saya taruh di hati. Mengapa saya mengambil keputusan untuk radikal terhadap Yesus? Karena setiap saat dapat menjadi saat yang terakhir. Siapapun Anda. Ada yang lahir dan jadi besar. Ada yang lahir dan jadi remaja, jadi pemuda, jadi tua. Semua 100 dia belum mati-mati. Ya. Toh? Pasti tuh cucu-cucu, cece dan cicit. Toh? Semua berpikir ini opa, banyak mati-mati. Ya. Dia sementara berpikir dia mati. Tuh cicit. Nah, bayangkan rupa tuh cewek dah mati itu dia. Iya, tantu dia oma dan opa belum mati, bayangkan. Mama, papa, om, tante belum mati, dia tuh pergi lebih dulu. Kan gak ada yang tahu. Ya. Alasan untuk mati bukan tua, bukan muda, bukan sakit atau sehat. Ya, kapanpun dan keadaan seperti apapun kau bisa mati. Ya. Dan justru ini yang saya taruh di hati. Oh Tuhan, bagaimana kalau belum kelar ini khotbah tahu-tahu kita rubuh. Rubuh karena saudara, karena terkesan sekali dengan saudara pemodel. Coba sekarang renungkan. Ini so malam. So nyandak lama pagi. Satu. Ya ini keadaan yang pasti toh. So malam pasti pagi. Begitu toh. So itu so ada jadwal pagi mau bikin apa. Toh. So ada jadwal belum? Siapa yang bikin jadwal? Nah itu. Bayangkan. Orang boleh bikin jadwal. Toh. Tanggal 20 dong jalan, tanggal 23 tuh acara hari H. Ternyata ada ikut rupa jadwal. Siapa tuh orang bikin jadwal? Karena tuh orang tahu besok masih ada. Sementara kau tidak pernah tahu kalau malaikat maut berdiri di sebelah saudara sekarang. Ternyata dia kurang tunggu-tunggu. Dia kurang reken-reken. 9, 8, 7, anak. Kaget waktu mau 5 dia. Oh Tuhan, ampun Pak kita. Oh Tuhan, kasih kesempatan kita hidup. Oh, dia reken ulang. 6, 7, 8, 9, 10. Oh, so ulang. So tambah DP umur. Kenapa? Dari tiba-tiba dia sadar. Tuhan, aku mau berubah. Aku mau radikal terhadap Engkau. Tidak hanya di lagu, tidak hanya di KKR, di perkemahan. Aku mau sungguh-sungguh kepadamu. Kapanpun, dimanapun. Mau di kamar mandi ke. Ada orang kalau di gereja, dia sungguh-sungguh. Nah, kalau dia masuk kamar mandi, dia pikirkannya ada orang di kamar mandi. Dia ingin tahu kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat. Kemana aku bisa lari? Ya. Naik pesawat Tuhan ada di sana. Naik roket Tuhan ada di sana. Sampai turun ke dunia orang mati, Daud bilang, kau ada di sana. Kemana aku bisa melarikan diri darimu?
Mama nin tahu, papa nin tahu, apalagi tuh tante gembala dia nin tahu. Ele mama dan papa nin tahu, apalagi ibu gembala. Apalagi tante Rona kita baru lihat sekarang. Tuhan selalu ada. Bahkan dia tahu apa yang kau tidak sadari. Apa yang kau pikir tidak mungkin ada yang tahu. Wah, Tuhan itu sangat tahu. Tuhan sangat tahu. Tidak mungkin ada yang bisa disembunyikan dari dia. Sekali lagi saudara, ini yang membuat saya punya banyak kesempatan sebenarnya untuk berbohong, untuk menipu. Bisa. 5 kita bilang 10 kan boleh. Siapa kau tuh tahu? Saya ingat waktu AMBO tuh, dong tanya, ini kalau pendeta kan masalahnya nyana ada tuh orang kan yang ada slip gaji, pendeta GPPS cuma ada KTJ, nyana ada slip gaji, terus siapa suruh jadi pendeta, siapa suruh jadi gembala, gitu toh? Jadi hilang selat. Waktu baca cerita dengan finance, dorang kong, bagaimana pendeta? Saya bilang begini, kalau kita mau bilang kita pay gaji 100 juta per bulan, mau ingin tahu. Kita boleh bilang begitu. Dan boleh, suruh tanda tangan benar, atau nanti setengah-setengah. Saya bisa sekali menipu Anda. Tapi Ngoni mesti tahu, kita nggak takut Pak Ngoni. Saya nggak takut kepada siapapun, nggak takut polisi. Nggak takut Pak KPK, nggak takut Pak semua. Kita takut Pak Tuhan. Jadi apa yang sebenarnya itu yang saya bilang. Anda lihat ini daftar catatan uang masuk dan uang keluar. Nih, Anda bisa lihat. Kita boleh robah ini. Dan orang buktikan, dan percaya. Mereka percaya. Saya tidak mau terlambat 1 hari pun. Saya pikir itu orang-orang yang sedang menilai. Ini kan pendeta. Mereka punya catatan khusus. Dan saya benar-benar tidak mau. Ya, di hadapan orang-orang itu. Ya, ada cacat yang terlihat. Ini bukan soal jaim. Ya, tapi orang harus tampil menjadi teladan. Harus. Jangan biarkan saudara menyanyi konsetan tatawa akan. Ngana sekali Yesus tahun 2 batamang to. Ngana ta cuma dalam pas di situ kasih yang sabantar ngana keluar kita tahun 2 baku kele di luar. Saudara, ingat baik-baik saudara sekali lagi. Kau bisa menipu mamamu, bisa menipu papamu, bisa menipu siapapun. Tapi kau tidak pernah bisa menipu Tuhan. Tidak pernah. Itu Tuhan saudara. Maha suci, maha kudus. Tadi ada tuh lagu kita nih tahu semuanya. Cuma kita dengar tadi ada orang menyanyi tadi refnya apa kan? Ku sembah kudus, kudus, kudus. Bagaimana tadi? Kuduslah Tuhan. Ini orang Lamongan pasti tahu. Tadi di permulaan bahasa Inggris toh. Apa sudah tadi kata-kata tadi saya berusaha sebenarnya tadi mau cari hafal. Ya. Saudara ingat enggak? Bayangkan, itu Tuhan yang kita sembah itu kudus. Itu kota sana cuma menghasilkan rokok. Tuh. Saya pernah di sana diundang khotbah. Dan Ibu Gembala bilang, Sesrona, ini lihat ini memang dorang kami memang kaya. Jadi saudara, kota itu memang dihiasi oleh pabrik itu. Ya. Jadi lampu-lampu. Jadi zaman itu tanpa lain belum ada lampu-lampu di sana. Aduh, lampu-lampu keren pokoknya. Ya, jadi saya lihat betul kata. Ya. Banyak sekali toh. Karena apa?
Dorang jual apa yang mematikan dan membunuh orang lain. Saya kemudian terkejut, ya. Ada rekaman video, dorang dah wawancara tuh pemilik pabrik rokok siapa begitu, saya lupa, ya. Tahu rokok atau apa saya tahu, ya. Tapi pokoknya waktu ditanya, Pak, Bapak merokok? Oh enggak. Loh, Bapak punya pabrik rokok loh. Kok Bapak enggak merokok? Dia senyum-senyum, saudara. Ya, masih muda. Lalu mereka tanya lagi, Pak, itu ada tulisan di rokok itu yang merokok akan kena ini, begini. Kok bisa Bapak tulis itu? Itulah makanya dia bilang, kenapa Bapak tulis itu? Mesti tulis karena memang rokok itu cuma dijual untuk mereka yang tidak bisa membaca. Dia bilang. Makanya saya bisa membaca toh, jadi saya tidak merokok. Dia bilang. Saya punya pabriknya. Kami tulis kata-katanya. Itu cuma dijual untuk yang tidak bisa membaca. Toh, angkat tangan yang perokok. Mau cek tahu baca atau enggak? Sini mau mengaku sama. Tante, sejak kita baca, merokok dapat menyebabkan ini. Sejak itu saya berhenti membaca. Bukan berhenti baroko, berhenti membaca. Siapa lebih pandai? Orang ini orang muda, jangan yang enteng. Baca dulu satu ayat kalau begitu. Amsal 22 ayat 15. Baca dulu. Jangan pandang enteng Pak orang muda, jangan pandang enteng. Atau baca dulu nih. Amsal 22. Coba baca kuat-kuat. Baku lawan kuat. Ayat 15. Orang baku lawan kuat. Siapa semangat tuh? Ada yang semangat tuh. Tante ya. Orang menyanyi jo kuat tante menyanyi jo. Dia menyanyi biar cuma pendek asal semua nyanyi. Menyanyi kita. Baca dulu nih 1, 2, 3. Orang muda, tetapi pengadilan akan mengusir itu daripadanya. Aduh, memang pandai sekali. Pandai sekali. Semua ternyata tahu baca. Berarti tidak ada yang baroko di sini. Karena kan yang baroko cuma yang minta baca. Tadi kan cowok-cowok paling banyak baca. Berarti semua jago baca. Berarti tidak ada yang baroko di sini. Cuma angkat tangan yang bukan perokok. Cukup langsung spontan. Jangan kita baroko tadi pagi. Kita nyak baroko tante baru hari ini. Kalau mari kita ada baroko karena belum perkemahan. Nah, kalau sudah tanpa perkemahan kan pasti dilarang merokok. Jadi betul loh tante, kita nyanda baroko baru hari ini. Tadi lo kita yang menyanyi kudus lah. Kudus rokok kudus. Saudara tuh hati-hati loh. Kalau kapan saja kita bisa mati, harusnya kan dengar. Bayangkan ini bukan tante dah tulis. Tuh, ini Om Soleman yang tulis. Tuh, Om Salomo yang tulis. Opak kok deh. Ini Opak Salomo yang tulis. Dia bilang apa? Yang kan Om Salomo ini pandang enteng kau muda ini. Masa kebodohan melekat di hati orang muda. Pandang enteng. Tuh. Padahal tapi nenek sedang pegang HP ini tahu mau bagaimana mau kasih mati.
Mau kasih silent bagaimana dia ingin tahu. Mau isi kuota, dia ingin tahu bagaimana apa tuh kuota. Dia ingin tahu apa tuh signal. Dia ingin tahu semua, ya. Kok siapa bilang orang muda yang bodoh? Kalau tantenya tidak pernah jadi muda, pun tiba-tiba jadi tua, tante ingin tahu. Kalau orang muda ternyata biongo, sadar. Jangan mau dipandang enteng tuh mama-mama kalau bicara. Ya. So, itu siapa panitia suruh nih tantan ini yang baca cerita di muka. Karena dia pikir ngoni bodoh. Jadi sekarang duduk kong dengar. Karena ini bukan perkataan saya, bukan kesimpulan saya. Firman Tuhan yang bilang kebodohan melekat di hati orang muda. Ada harapan. Apa? Tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. DP nama tongkat didikan. Siapa di sini kalau mama mau sayang dia pakai tongkat didikan, pakai tongkat. Ada sini yang tapi mama sayang sekali begitu. Kalau tak semua tidur dia sapu-sapu dengan tongkat. Kenapa? Biru. Tongkatnya kalau mama sapu pak kita memang sampai patah-patah tuh tongkat. Bayangkan. Apa yang bikin sadar? Ya. Supaya kebodohan jangan melekat di hatimu. Tongkat didikan. Baru DP nama tongkat didikan, bukan kapas didikan. Tongkat didikan. Ya. Saya hari ini tidak pakai tongkat. Ya. Tapi firman Tuhan yang berbicara kepada Anda adalah tongkat itu sendiri. Ya. Harusnya malam ini kau berbahagia. Kenapa? Karena dengan menyadari hal ini, kebodohan itu tersingkir dari hatimu. Terusir. Bayangkan saudara, ini Salomo pakai kata, tongkat didikan akan mengusir. Kalau mengusir bagaimana? Pigijo ngana. Pigijo. Nah ini pura-pura ini nama. Kalau mengusir, pergi, 1, 2, 3, 4. Yo, ikut tutup pintu. Tutup sama gembok sama gemboknya. Awas jangan balik. Nah itu pada benar usir. Maka usir. Kita so usir apa dia tak so usir kok dia. Tak so usir apa dia mana di sini. Dia sapu-sapu. Usir bagaimana? Siapa komuni bodoh? Ini kan kita yang bilang ke saya. Siapa orang muda itu bodoh? Ya. Karena tiap kali mama mau bicara, dia lebih jago dari mama. Ya, lebih soal pendeta yang bicara doh. Tante cukup badi yang jo tante. Semua rubuh tante ini tadi ya. Tuh, sampai dulu minum. Kali ini tante ini semua naik darah. Bayangkan, tadi kan orang menyanyi tuh berdiri terus tuh. Hah? Sekarang mau duduk kok kita berdiri. Dapat pikir atau nyanda? Coba pikir, ya. Artinya tante lebih kuat dari Ngoni. Ngoni semua udah duduk. Dan kita berdiri terus. Tuh, sampai tak suar-suar kalah tuh pemain banners tadi lihat. Coba, ini kalau bukan karena fanatik kepada Yesus, fanatik kepada firman-Nya. Saudara, siapa mau dalam sini? Siapa? Panitia mau kasih 2 juta. Tuh, yang mau bayar ditambah 2 juta dong semua bingung. Tuh, bagaimana mau kasih pengkhotbah ini dinyak DP berhenti? Tuh, baru mulai DP suar. Tuh, harga berapa? 1 pak tisu, ya, soalnya pakai. Coba dong bayangkan langsung tersinggung dia. Bukakan. Supaya kebodohan jangan melekat padamu. Masih muda soalnya. Ini apa boleh buat mesti akui.
ada kebodohan melekat di hatimu. Kalau engkau tidak mau dididik dengan tongkat didikan. Sekali lagi berdep nama jo tongkat, ya. Firman Tuhan Ibrani pasal seberapa itu? Pasal 12 atau pasal 4, ya. Firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Manapun, bayangkan. Tuh, jadi pedang bermata dua manapun, pokoknya nyanda pernah sama tajam dengan firman Tuhan. Lalu saya tanya, kalau firman Tuhan itu lebih tajam dari peda, itu for apa? Apa for dekorasi? Coba pikir-pikir. Firman Tuhan for dekorasi? Hah? Pedang bermata dua itu for apa? Hah? Saudara masuk coba pergi di kamar operasi. Kamar operasi ada pisau atau nyanda? Itu bukan kamar operasi kalau nyanda ada pisau. Oh, kok orang pakai pisau apa di dalam? Yang paling tumpul. Bagaimana? Yang paling tajam, ya. Atau saudara, kita bayar 10 juta Pak Dokter, kita tambah 20 juta, jangan pakai pisau tajam dokter, kita takut sekali. Gimana? Hah? Dokter, jangan dokter, jangan kasih yang apa itu pisau dang, dokter, cuma kasih coba sapu-sapu begini. Kira-kira gimana? Itu bernama bodoh tuh. Cuma dokter bodoh tuh bikin tuh dia. Pasti dia bilang, Dek, ternyata engkau bukan cuma sakit dalam, sakit dengan apa otak. Engkau otak ini kita semua mesti potong. Karena yang namanya di operasi, semua yang paling tajam ada di situ. Pisau, jarum, semua tajam. Ya, untuk dokter di dalam bagaimana? Baku sedu supaya kasih yang itu pasien supaya tenang. Jadi orang balawa akang pada dia. Hah? Bagaimana saudara kalau di kamar operasi? Semua tegang. Kalau orang bahu boleh bahu ini boleh ada biar pertandingan tinju. Biar pertandingan bola. Biar orang di kamar operasi. Nyanda ada cerita. Dokter, kita salah potong. Pokoknya orang tegang minta ampun. Lebih semua habis itu bius semua habis. Belum kelar menjahit. Siapa? DP jarum tumpul. Itu gimana? Menurut saudara, apa di situ ada yang bermain? Apa di situ ada yang baku sedu? Bayangkan kalau kebodohan melekat di hati orang muda. Kira-kira itu orang boleh baku sedu? Coba sekarang saudara renungkan. Hah? Coba. Pendeta, jangan terlalu kasar begitu. Kita nggak pernah lihat. Besok dokter kalau semua di kamar operasi, dia bilang kasih lari. Semua habis waktu. Semua habis waktu. Ya. Semua lahir tuh adik. Semua habis ampas tuh. Ya. Kasih lari. Tolak cepat-cepat. Begitu saudara. Tuh, ini orang kalau semua habis napas, dokter petegang. Ya. Dia sangat tegang. Yang tidak ada cerita baku sedo di situ. Lalu bikin, aduh dokter, nggak ada yang like belum dokter dah posting tadi. Ya pakai cerita tuh dia. Yang usah cerita soal itu. Tuh, ini pasien semua mati. Mau urus tuh yang like. Saudara, tidakkah harusnya orang berpikir? Bayangkan waktu Tuhan setting di sorga. Ya. Bayangkan waktu ada di hatinya, dia mulai berpikir, nanti tahun sekian ada anak yang akan lahir. Tahun sekian akan anak ini lahir. Dia anak pendeta Maria Pewe. Nakal minta ampun, bikin sakit kepala. Dia ketua pemuda.
Bikin malu. Dia bendahara pemuda, doi tiap kali kasih isi, pokoknya tidak ada, habis terus. Ya. Kalau cek dia, ada signal. Ya. Dia so pakai gue itu doi. Coba saudara pikir ya, dia so pikir lama. Sorga pun merancang. Tahun sekian, Yesus akan dilahirkan. Kenapa? Karena si ini, si itu, si ini, si itu. Dia harus diselamatkan. Yesusnya aku sedu. Kalau saya dan saudara sungguh dipersiapkan untuk sorga. Siapa yang berpikir mau persiapan sorga itu nanti so di pintu sorga. Ini masih di bumi, Tante. Tuh, jangan baca-cerita sorga di sini. Kon tadi dah menyanyi. Itu menyanyi apa? Tahukah Anda? Tadi orang dah menyanyi, arahkan ke sorga orang belaku. Raja sorga ada di tangannya. Tapi dalam kasihnya, dia duduk di antara kita. Yesus dan murid-muridnya sangat dekat. Makan sama-sama, bajalang sama-sama, tidur sama-sama. Tapi ternyata banyak sekali peristiwa dicatat oleh Alkitab. Petrus hilang selaku mau tanya. Dia suruh Pak Yohanes, tanyakan siapa DP maksud. Bukankah Petrus lebih tua dari Yesus? Jadi, coba kok, ini usah cerita-cerita apa kutip, apa deh? Yang usah tutup gua. Tuh, jujur gua Yesus. Tuh, terus terang, orang ini cuma 12 orang. Bukankah kau Tuhan? Bilang coba, orang usah sembunyi-sembunyi. Ini Anda bayangkan Yesus bercakap dengan perempuan Samaria di pinggir Parigi. Belum datang Yesus sementara baca cerita. Alkitab yang tulis loh. Yohanes pasal 4. Tidak pernah ada yang tanya, Guru, kau sedang baca cerita apa? Kiapa kong angko baca cerita? Suruh orang beli makanan, lalu kau ngobrol dengan perempuan ini. Setelah orang bilang, Rabi, makanlah. Dia bilang apa? Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Kalau saudara gimana? So itu jangan suruh-suruh dan orang bagi makanan. Ada kutip makanan, suruh orang makan. Beli makanan. Pejaole. Sampai sini dia mau makan. Kenapa dia dapat cerita dengan cewek? Mereka sangat menghormati Yesus. Ini yang tidak diajar. Orang pikirlah semakin orang akrab dengan Tuhan, orang boleh bagus doakan untuk Tuhan. Cari dan protes ini khotbah. Kalau saudara dapat DP ayat kasih amari. Masalahnya saya periksa Alkitab dan saya tidak pernah menemukan Yesus bagus sedu dan DP murid. DP murid bagus sedu dan dia. Cari kalau dapat. Kok jadi orang tegang terus. Bagus kalau begitu naso itu engkau hidup baik-baik. Kau nanti masuk surga Kalau engkau masuk neraka nanti tante tanya akan. Ya. Saya periksa. Orang bilang Tuhan ada sense of humor. Kita cari-cari nggak ada apa Nggak ada apa. Yang ada orang gugup. Setiap kali mereka berpikir sesuatu, mereka takut tanya. Bayangkan, Petrus habis puji pada Tuhan Yesus. Waktu ditanya, oke, menurut orang-orang aku siapa? Oh, aku nabi begini, Yohanes Pembaptis begini. Oke, sudah. Itu orang tuh. Sekarang kamu tanya. Kalau menurut kalian,
aku siapa? Lalu Petrus, so tua dia jadi bijaksana. Dia langsung berdiri. Aku tahu. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus langsung puji. Langsung keluar janji-janji ya kepadamu ya aku beri kunci ya apa yang kau buka, apa yang kau ikat ya, apa yang kau buka di bumi terbuka di sorga, yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Bayangkan seperti itu janji Tuhan. DP 2 ayat setelahnya Yesus kemudian bilang apa? Anyanglah engkau iblis. Coba, itu Matius 16. Kok ada di mana tuh tadi? Pewahyuan dari Bapa. Yesus bilang, Simon anak Yohanes, ya, anak Yunus, bukan kamu yang itu bukan karena pandai, tapi itu anugerah, karunia, pengilhaman dari sorga. Kemudian waktu dia tampaknya hendak membela Yesus. Yesus bilang kita mau menderita, mau mati. Oh, guru, dijauhkan kiranya itu jadi padamu. Yesus langsung bilang, anyahlah iblis. Coba saudara. Itu murid yang paling tua diduga. Petrus. Kalau kebodohan melekat di hati orang muda, artinya Petrus so jago sekali, so tua. Yesus lebih muda. Tapi hari itu Yesus berdiri dan berkata, anyahlah engkau iblis. Sebab engkau tidak berpikir seperti apa yang sorga pikir. Kau tidak berpikir seperti apa yang Tuhan pikir. Kau pikir seperti apa yang manusia pikir. Loh, saya tidak salah baca. Tuhan bilang begini, kau berpikir seperti setan pikir. Nah, dia bilang kau berpikir seperti manusia pikir. Lalu sekarang orang lebih banyak mengutip perkataan manusia. Dia anggap lebih pandai dari Tuhan. Tuh, menurut Aristoteles, menurut Plato, menurut siapa deh? Socrates, menurut siapa deh? Menurut dia sudah tinggalkan Yesus, artinya jangan dengar pada dia. Yang kan saudara lebih suka dengar pada dia daripada dengar Tuhan dia tahu bicara firman Tuhan. Dengar Pak. Mana lagi? Masih berpikir enggak? Nggak ada yang sama bijaksananya dengan Yesus dan firman-Nya. Sudahkah kau diingatkan untuk itu? Ingat saudara, kalau kau orang sungguh-sungguh dipersiapkan untuk surga, hidup dengan cara surgawi ketika kau masih di bumi. Maka waktu kau mati, kapanpun itu, sekarang pun kau mati, dan kau diterima di sana. Ya. Tapi kalau nanti mau hidup surga, hidup surgawi, kalau nanti so tiba di surga, kasihan, terlambat sayang, terlambat. Di sini DP tampak kau sungguh-sungguh menjadi orang-orang surgawi. Hidup dengan cara surgawi. Jangan coba pikir dengan pikiranmu. Berapapun itu tampaknya bijaksana, dapat rasa ini pandai sekali. Belajar itu, taruh di hati. Ya. Jadi lagu jangan sembarang menyanyi, taruh di hati. Ya. Pujian yang berkenan pada Tuhan cuma satu, bukan karena dia jago, gagah sekali dia menyanyi, gagah sekali dia orang bermain musik, bukan. Benarkah kau menyanyi dengan hatimu? Hah? Ingat saudara, cuma satu cara yang berkenan kepada Tuhan. Cara ibadah Ibrani 12 ayat 28. Cuma itu, bukan cara GPPS Lamongan, GPPS Rambokan, GPPS Ranutongkor, GPPS mana, Tombako, bukan. Cuma satu cara yang berkenan. Hormat dan takut. Saya bilang di mana-mana.
Nah, silakan kau tepuk tangan, balumpa sampai patah engkau pe kaki. Tapi itu engkau tidak melakukan dengan hormat dan takut sungguh kepada Tuhan. Kau sedang menghina dia. Ulang, kau sedang menghina dia. No, sedangkan hina Pak Tante Rona jangan berani di muka Berapa lama? Apalagi hina Tuhan. Sedang hina engkau pe mama yang banyak salah. Coba aja. Mesti ingat, surga di bawah telapak kaki ibu guys ya. Bukan tai ayam tuh di telapak kaki ibu, surga tuh di telapak kaki ibu. Tuh. Kita kalau cuma Tante Rona yang bilang tentang aku mereka tapi mama udah kutuk soalnya. Hah? Kalau malawang Pak Pendetanya nggak kutuk, nah kalau malawang Pak Mama, kutuk itu kasihan. Bukan kutu. Saudara bayangkan ini pemahaman yang seharusnya dibersihkan dari pikiran siapapun. Belajar berpikir dengan cara surgawi. Belajar berpikir dengan cara ilahi. Ya, ingat itu tanda pertobatan. Roma pasal 12 ayat 1-2. Tuh, berubah cara pikir. Waktu berubah cara pikir, itu baru benar bertobat. Kalau so bertobat, ibadahmu adalah ibadah yang sejati. Maka kalau nyadar bertobat, pikiranmu tidak sama seperti yang Tuhan pikir. Biar saudara mau ibadah dengan cara apa? Nyadar berkenan ke Tuhan. Kalau cuma dapat dengar bagus. Loh, saudara ini Tante Rona ini bilang apa? Sonin tahu bilang bagaimana. Ada orang, pujian mesti begini, lagu mesti begini. Sonin tahu dan kita bilang bagaimana ya. Tapi yang jelas, kenapa? Coba sini dulu dek. Berdiri sini dulu sayang. Jarang-jarang soalnya. Sini berdiri dulu sayang. Sini, berdiri dulu. Ya. Nah, so mesti tahu. Ini anak ini, ya. Ini dia tanggal bulan Agustus dia 24 tahun. Ya. Kalau ada yang mau mendaftar boleh, dia belum ada cewek soalnya. Dilarang dia ini boleh pacaran. Dilarang pacaran ya. Nah, lihat ya. Ini semua 24 tahun. Dulu orang pikira jangankan 24 tahun. Orang pikira dia mau dikit 1 bulan mati. Ya. Jadi kalau mau tanya, menyanyi itu bagaimana? Tante Rona ingin tahu menyanyi itu bagaimana. Cuma ada satu di hati. Kami mau menyanyi sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Tidak berharap yang lain. Bahkan saya waktu menyanyi, tidak berharap ini anakmu baik. Kami semua menunjukkan kepada Tuhan, kami mau sungguh bersyukur. Apapun keputusanmu, kami menyerah. Siapa sangka dengan menyanyi dalam hormat dan takut kepada Tuhan, ini anak sembuh. Lumpuh ini semua tahu. Ini lumpuhnya bisa dibilang total. Kalau ini tangan dan kaki begini saudara, semua. Ya. Sampai DP mulutnya terbuka. Ya. Semuanya nama soakal. Karena dia tidak diinfus. Lalu 2 minggunya namakan minum. Kalau ada anak yang belum 3 tahun, namakan minumnya tidak diinfus. 2 minggunya namakan minum. Bagaimana dia bisa hidup? Ini hasil pujian dan penyembahan dengan segenap hati, dengan penuh hormat dan takut. Saya tidak pernah berharap mulia ini anak baik. Saya waktu itu taruh di dalam hati, Tuhan, aku rindu Engkau menemukan hati yang sungguh bersyukur kepadamu apapun yang terjadi dengan anakku. Ini satu-satunya Tante Rona anak laki-laki paling ganteng di dunia. Iya. Terserah ini mau bilang dia ganteng, mau apa Tante Rona ini gagah sekali. Tuh, awas kalau engkau suka ya. Nah, gitu saudara ya. Siapa maksudnya tuh mau sangka kalau dia sekarang dulunya tidak bisa apa-apa jadi badiri tidak bisa. Jangankan bajalang sedang badiri. Di sini tante-tante gembala umum kamu tahu ini anak yang bercerita. Ya, dan sekali lagi Tante Rona dengan Om cuma menyanyi tiap hari 2 sampai 3 jam kalau dia lagi bateria sakit.
Karena dia tiap hari Bataria sakit. Siapa yang sangka tiba-tiba dia bisa berjalan, dia bisa berlari, dia bisa semua, ya. Dia tukang antar orang PO tuh hari. Kalau sekarang ada sopir baru. Iya saudara, bayangkan ini. Tuhan itu sangat hebat. Jadi kalau cuma mau bilang soal pujian dan penyembahan, tadi tahu menyanyi seperti apa. Ya. So Tante Rona ini bukan pemain keyboard. Ya. Pokoknya tahu 1, 2, dan 3, 3,5, 4,5 itu udah. Ya. Yang kali anak, Mama salah kunci apa deh. Pokoknya Mama boleh menyanyi. Dan Tuhan yang tak marah. Dan Tuhan senang mendengarkan pujian. Coba deh, belum. Belum lihat apa. Oh ya, udah. Aku ini ya, untuk Tuhan lagi mau badi sumber rupanya mau. Saudara, ya, itu hasil pujian dan penyembahan. Sekali lagi, saya tidak menyanyi supaya anak ini berjalan. Tak ada. Saya cuma taruh di dalam hati. Tuhan, kami menyanyi, kami menghormati keputusan-Mu. Jadi ini anak jangankan dia lumpuh, dia mati sekalipun. Waktu itu kami latih diri terhadap keputusan Tuhan. Saya tidak mau bantah apapun itu. Dan siapa yang sangka saudara, ini anak bukan cuma berjalan. Aduh, SDN rembokan heboh. Tiba-tiba napa Eca berjalan di sekolah. Yang tuh hari mesti peluk. Kasih duduk di kelas. Masa Tuhan mampu. Ya. Jadi waktu saya menyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah. Aduh, itu memang betul. Ya. Jadi itu hari waktu DP Papa meninggal. Ya, kami taruh di dalam hati. Tuh, yang ajaib itu bukan cuma ketika yang sakit sembuh. Tapi ketika kau meninggal, tahu dan taruh di dalam hati, itu bentuk keajaiban Tuhan. Jadi yang ajaib bukan cuma yang sakit kok baik. Yang sakit kok mati juga saudara saya lihat tuh sakit terus. Ya, so 20 tahun nih sakit terus. Gimana? Ya, jadi kalau Tuhan ambil kan betul itu. Masa mau di surga takut? Siapa sih percaya kalau mati masuk surga? Hah? Mati bukan cuma pilih kubur. Mati habis perkara. Ada sini yang percaya mati habis perkara. Kelar semua. Soalnya ada. So itu orang berani bunuh diri. Karena orang pikira kalau ada persoalan bunuh diri jok apa? Mati habis perkara. Nah ini. Siapa sini yang masih percaya mati habis perkara? Hah? Mati justru kau menghadapi persoalan yang paling serius. Kalau kau tidak pernah siap di bumi, siap selama waktu kau hidup, mati kau menghadapi kenyataan kebinasaan selama-lamanya. Yang batu sedu. Ya. Jadi kalau tidak siap untuk ke surga, bertobat sekarang. Sehingga matimu kapanpun, kau akan pergi ke surga. Ya. Antarona punya pemahaman. Detik Tuhan ambil pak kita, detik yang sama aku keluar meninggalkan tubuh. Roh itu tidak bisa mati. Yang dikubur cuma tubuh. Roh keluar dari tubuh. Dan detik yang sama roh ini akan melihat roh Allah, Yesus yang tidak terlihat. Aku akan melihat saat aku keluar dan meninggalkan tubuhku. Ya, ini yang saya berlatih diri untuk bahagia. Harus. Yesus bilang, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya. Ya. Karena memang begitu, Tuhan bilang begitu. Belajar, latih diri. Melakukan segala sesuatu, kalau kau sebut itu untuk Tuhan, lakukan dengan sepenuh hati. Karena cuma itu yang akan membuat pujianmu diterima di surga. Bukan karena gagah suara. Tapi benarkah itu lahir dari hati yang paling dalam? Ingat, Tuhan kita tidak pernah bisa ditipu. Saya taruh di dalam hati. Dan
Yang baku sedu, ya. Semua pekerjaan Roh Kudus jangan pernah kau manipulasi. Jangan pernah. Karena lebih baik saudara tidak mengalami pekerjaan roh daripada Roh Kudus kau beki-beki. Karang di situ. Orang mesti tahu, ya. Sedang orang tipu di dunia masuk penjara. Apalagi kau menipu Tuhan. Memang sejak saya dijadwalkan saya berpikir kita mau bilang apa pada orang. Selama juga saya tidak khotbah di kaum muda. Ya. Saya taruh di dalam hati. Saya siapkan diri. Tuhan, ya, habis ini dong marah sama apa kita tidak apa-apa. Selama surga bersuka cita terhadap kebenaran yang disampaikan kepada saudara. Saya tidak peduli saudara tidak sukanya apa-apa. Orang kosong pulang. Apa? Yang ada yang Om Jerry semua kan, Sony boleh pulang tuh marah sekali Pak. Seseron. Apa itu? Pulang. Kamu lihat ya. Orangnya bagus hidup di sini. Ya. Dan sekali lagi anak itu dia bajalang, ya, karena pujian yang sepenuh hati di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu ukurannya seperti apa. Yang jelas kan Tuhan dengar, berarti Tuhan berkenan terhadap apa yang kami lakukan. Kanker payudara sembuh. Rona. Dari tahun 2007. Sekarang sudah 2023. Sementara yang saya dengar yang lain, ya, kemoterapi, operasi berkali-kali, habis semua doi, jual semua kobong, semua dapat terakhir mati. Ini karena Tuhan. 2007, sekarang 2023, berarti 16 tahun lalu. Ini kan bulan Juni, ya. Bulan Mei 2007 sembuh total. Yesus tidak pernah berubah. Ajaib, ya. Nah, kalau dia seperti itu, artinya firman yang Tuhan tetapkan dan taruh di mulut saya untuk diperkatakan malam ini, nyanda bagus hidup. Sungguh-sungguh dia mampu terhadap segala sesuatu. Sembuh dari lumpuh, sembuh dari kanker, semua itu gampang. Tapi menyembuhkan karaktermu butuh waktu. Jangan bagus ya. Mari orang berdiri. Tuhan itu tidak terlihat, nih. Mengapa orang begitu meremehkan Tuhan? Karena dia tidak dapat lihat. Tapi waktu saya melatih diri, Tuhan yang tidak terlihat itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh hidup. Terhadap semua keputusannya, apapun itu. Yang orang bilang ini buruk, ini kecelakaan, ini bukan masa depan yang penuh harapan. Siapa yang bilang? Saya tidak pernah menyangka masih ada hari depan untuk anak saya itu. Jadi saudara dan saya malam ini yang ada di hadapan Tuhan, coba taruh ini di hati. Jadi tetap ada harapan. Yang nintau bermain musik, yang nintau menyanyi, yang fals, yang apa leh, taruh di dalam hati. Oh Tuhan, kote ternyata cari orang yang menyanyi sungguh-sungguh. Taruh itu dia. Berarti kau bisa menyanyi di rumah yang tidak usah pakai musik. Taruh di hati, aku mau memuji dia dengan segenap hati. Cuma itu yang layak dia terima, saudara. Tuhan itu terbaik. Beri yang terbaik kepadanya. Apa yang terbaik? Lagu, pujian, hidup, ketaatan dengan sepenuh hati. Sekarang tutup matamu. Di tempat engkau berdiri, tutup matamu. Dan lain kali orang berpikir kau mau bilang apa dan Pak Tuhan. Bilang coba gini. Yesus, aku cinta padamu. Boleh enggak bilang begitu? Coba saudara. Bilang kalau masih malu, bilang pelan-pelan di Pak Tuhan. Saya enggak suruh bataria.
Bilang itu, Yesus, I love you. Coba saudara, belajar, latih, percaya saudara Yesus sementara melihatmu. Coba, masing-masing coba, buka mulutmu dan bilang, Jesus, I love you. I love you. Tuhan, aku cinta padamu. Aku cinta padamu, Yesus. Aku cinta padamu.